Audio Jungle. Audio Jungle. Tak punya tentara, sebenarnya Palestina bukan lawan yang sepadan bagi Israel. Tetapi anehnya, sejak lama Israel belum mampu menaklukkan negeri para nabi itu. Hingga saat ini Israel masih membombardir sejumlah tempat di jalur Gaza, Palestina. Ribuan rudal sudah ditembakkan, tapi hanya sedikit yang mengenai sasarannya. Ternyata selama ini banyak kisah yang di luar nalar terjadi di peperangan Palestina dengan Zionis Israel. Kisah-kisah tersebut beredar luas di masyarakat dan tertanam di hati setiap warga Palestina. Bahkan para tentara Israel pun mengakui mengalami ada hal yang ganjil dan tak masuk akal saat berperang. Kisah keajaiban ini kerap dialami para mujahidin dari Brigade Izzuddin Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Hamas merupakan gerakan perlawanan Islam yang berjuang di garis depan di jalur Gaza membela dan mempertahankan kemerdekaan Palestina dan pendudukan Zionis Israel. Dalam perjuangannya, para mujahidin atau Izzuddin Al-Qassam kerap menemukan berbagai keganjilan yang mereka sebut sebagai pertolongan Allah yang hadir tanpa mereka sadari. Berikut ini 10 kisah keganjilan dan keajaiban di Palestina seperti dilansir oleh serambinews.com dari berbagai sumber termasuk dilansir situs simomot.wordpress.com dan kisahhikmah.com. 1. Pasukan berseragam putih di Gaza. Mereka tahu pasukan Izzuddin Al-Qassam bisa menyusup dari balik terowongan dan menyerang secara tiba-tiba. Tetapi yang mereka hadapi kali ini tidak seperti biasanya. Secepat kilat mereka hadir lalu secepat kilat mereka menghilang. Dan bukannya menyamar dengan pakaian loreng atau gelap, pasukan ini justru memakai pakaian putih menyilaukan. Peluru-peluru yang ditembakkan kepada mereka seperti mengenai udara kosong saja. Apakah mereka hanya hologram sehingga tidak bisa dilukai dan dibunuh? Tapi jika hologram, mengapa mereka juga bisa menyerang? Maka setengah berbisik mereka mulai mengucapkan satu kalimat, "Inikah malaikat?" Dan ketakutan itu pun semakin dahsyat. Sebab jika benar itu malaikat, tak mungkin Zionis bisa mengalahkan mereka. Sebab jika benar itu malaikat, tak mungkin mereka mampu memenangkan peperangan. 2. Terdengar suara misterius, bahkan tanpa sumber. Ada lagi kisah karamah mujahidin, bahkan hal ini pernah disebutkan Khatib Masjid Izzuddin Al-Qassam di wilayah Nasirat, Gaza, serta pernah ditayangkan TV channel Al-Quds, serta ditulis oleh Dr. Abdurrahman Al-Jamal dalam situs Al-Qassam dengan judul Ayat Ar-Rahman fi Jihad Al-Furqan, ayat-ayat Allah dalam Jihad Al-Furqan. Sang Khatib bercerita, seorang pejuang telah menanam sebuah ranjau yang telah disiapkan untuk menyambut tentara Israel jika melalui jalan tersebut. Saya telah menanam sebuah ranjau. Saya lalu melihat sebuah helikopter menurunkan sejumlah besar pasukan, disertai tank-tank yang berjalan beriringan menuju jalan tempat di mana saya telah menanam ranjau, kata pejuang tadi. Akhirnya, sang pejuang memutuskan kembali ke markas karena mengira ranjau tidak akan bekerja optimal. Maklum, jumlah musuh sangat banyak. Tetapi, sebelum beranjak meninggalkan lokasi, pejuang itu mendengar suara "Utsbut, sabat kaloh", yang maknanya kurang lebih, "Tetaplah di tempat, maka Allah menguatkanmu." Ucapan itu didengarnya berulang-ulang, sebanyak 3 kali. Saya mencari di sekeliling untuk mengetahui siapa yang mengatakan hal itu kepada saya. Tetapi saya terkejut, karena tidak ada seorang pun yang bersama saya, ucap mujahidin itu, sebagaimana ditirukan sang khatib. Akhirnya, sang mujahid memutuskan tetap berada di lokasi. Ketika tank melewati ranjau yang telah dia tanam, terjadilah keajaiban. Ranjau itu meledak sangat dahsyat. Tank yang berada di dekatnya langsung hancur. Banyak serdadu Israel meninggal seketika. Sebagian dari mereka diangkut helikopter. Saya sendiri alhamdulillah dalam keadaan selamat, kata mujahid itu lagi, seperti disampaikan Khatib Masjid Izzuddin Al-Qassam. 3. Kesaksian tentara Israel. Cerita mengenai pasukan berseragam putih tak hanya diungkap para mujahidin Palestina atau warga Gaza. Beberapa orang tentara Israel pun mengatakan hal serupa.
Situs Al-Qassam memberitakan TV Channel 10 milik Israel menyiarkan seorang anggota pasukan yang ikut serta dalam pertempuran Gaza dan kembali dalam keadaan buta. Ketika saya berada di Gaza, seorang tentara berpakaian putih mendatangi saya dan menaburkan pasir di mata saya. Sejak itulah mata saya buta, kata tentara Israel tersebut. Di tempat lain, ada serdadu Israel yang mengatakan pernah berhadapan dengan hantu. Dia tidak tahu dari mana asalnya, kapan munculnya, dan kemana menghilangnya. Masih dari Channel 10, seorang tentara Israel mengatakan, kami telah berhadapan dengan pasukan berbaju putih-putih dengan jenggot panjang. Kami tembak dengan senjata, tetapi mereka tak mati. Cerita ini memang menggelitik banyak pemirsa. Mereka lalu bertanya kepada Channel 10, siapa sih sebenarnya pasukan berseragam putih itu? Tentu para pengelola stasiun televisi itu tidak mampu menjawabnya. 4. Sudah meledak, ranjau tetap utuh. Ketika para pejuang Palestina dalam kondisi terjepit, hewan-hewan dan alam pun tiba-tiba ikut membantu, bahkan menjelma menjadi sesuatu yang menakutkan. Sebuah kejadian aneh terjadi di Gaza Selatan, tepatnya di daerah Aimat Rokok. Ketika itu, para mujahidin sedang memasang ranjau. Saat mengulur kabel, tiba-tiba pesawat mata-mata milik Israel memergokinya. Bom pun langsung jatuh ke lokasi itu. Untungnya, semua mujahidin di lokasi itu selamat. Namun kabel penghubung ranjau dan pemicu yang hendak disambung menjadi terputus. Tak ada kesempatan lagi untuk menyambung, karena pesawat masih berputar-putar di atas. Tak lama kemudian, beberapa tank Israel mendekati lokasi di mana ranjau-ranjau tersebut ditanam. Tak sekadar lewat tank-tank itu malah berhenti tepat di atas peledak yang sudah tak berfungsi itu. Apa daya, para mujahidin Palestina tak bisa berbuat apa-apa. Kabel ranjau jelas tidak mungkin untuk disambung, sementara tank-tank Israel sudah berkumpul persis di atas ranjau. Mereka merasa sangat sedih, bahkan ada yang menangis ketika melihat pemandangan itu. Sebagian yang lain berdoa, Allahumma kama lam tumakina minhum, Allahumma la tumakin lahum, yang maknanya, ya Allah, sebagaimana Engkau tidak memberikan kesempatan kami menghadapi mereka, jadikanlah mereka juga tidak memiliki kesempatan serupa. Tiba-tiba, saat fajar, terjadilah keajaiban. Terdengar ledakan dahsyat persis di lokasi ranjau-ranjau itu ditanam. Padahal, ranjau dalam kondisi tidak berfungsi karena kabel-kabel belum disambung. Ledakan itu membuat bala tentara Israel kocar-kacir, sebagian mati, tank-tank rusak. Yang selamat pun memilih pergi meninggalkan lokasi. Begitu tentara Israel pergi, para mujahidin segera mendekati lokasi ledakan. Sungguh aneh, ternyata semua ranjau yang mereka tanam masih utuh. Dari mana datang ledakan? Wallahu a'lam. 5. Keberadaan merpati dan anjing. Seorang mujahid Palestina menuturkan kisah aneh lainnya kepada situs Filipin Alaan. Saat bertugas di wilayah Jabal Ar-Rais, dia melihat seekor merpati terbang dengan suara melengking, yang melintas sebelum rudal-rudal Israel berjatuhan di wilayah itu. Sejumlah mujahidin lainnya yang juga melihat merpati itu langsung menangkap adanya isyarat yang ingin disampaikan burung tersebut. Begitu merpati melintas, para mujahidin langsung berlindung di tempat persembunyiannya. Dugaan mereka benar. Beberapa saat kemudian, bom-bom Israel datang mengguncang wilayah tersebut. Tapi para mujahidin selamat karena sudah berlindung di tempat persembunyian. 6. Kabut pun ikut membantu. Allah bisa membantu orang-orang yang disayanginya dengan berbagai cara. Bisa melalui merpati dan anjing, seperti dikisahkan sebelumnya, bahkan bisa juga dengan memanfaatkan badai. Sebab Allah juga yang menciptakan badai. Kisah menarik ini disampaikan oleh Komandan Lapangan Al-Qassam di kamp pengungsian Nasirat langsung setelah usai salat duhur di Masjid Al-Qassam. Saat itu sekelompok mujahidin yang melakukan ribat di Tal Ajul terkepung oleh tank-tank Israel dan pasukan khusus mereka. Dari atas pesawat mata-mata terus mengawasi. Ketika posisi para mujahidin terjepit, kabut tebal tiba-tiba turun malam itu. Kabut itu telah menutupi pandangan mata semua tentara Israel dan membantu pasukan mujahidin keluar dari kepungan. 7. Selamat berkat Al-Quran.
Cerita ini bermula ketika salah seorang pejuang Palestina menderita luka dan memasuki RSA Shifa. Dokter yang memeriksanya kaget saat mengetahui ada sepotong proyektil peluru bersarang di saku pejuang tersebut. Yang membuat dokter kaget adalah timah panas itu gagal menembus jantung sang pejuang karena terhalang oleh buku doa dan mushaf Al-Quran yang selalu berada di saku sang pejuang. Buku kumpulan doa itu memang berlobang. Mushaf Al-Quran tetap utuh meski sebagian sampulnya rusak. Namun proyektil itu sudah berantakan menjadi serpihan-serpihan di saku baju sang pejuang itu. Allahu Akbar. Kisah tersebut bukan mengada-ada karena disaksikan sendiri oleh Dr. Hisam Az-Zagah dan pernah dan diceritakan kembali saat berlangsung Festival Ikatan Dokter Yordan, sebagaimana ditulis dalam situs Al-Ikhwan Al-Muslimun. Dr. Hisam juga memperlihatkan bukti proyektil peluru, mushaf Al-Quran, serta buku kumpulan doa berjudul Hisnul Muslim yang mampu menahan peluru tersebut. 8. Harumnya jasad para syuhada. Banyak kisah menarik dan inspiratif seputar para syuhada Palestina yang gugur saat menghadapi aksi barbar tentara Israel. Abdullah As-Sani, anggota Kesatuan Sniper Penembak Jitu Al-Qassam, menjadi sasaran rudal F-16 Israel saat berada di pos keamanan di Nasirat, Gaza. Jasad Komandan Lapangan Al-Qassam, bahkan pengawal khusus para tokoh Hamas ini, hilang setelah terkena rudal. Selama 2 hari, jasad itu terus dicari. Akhirnya yang ditemukan hanya serpihan kepala dan dagunya saja. Yang lain sudah hancur tak bersisa. Serpihan-serpihan tubuh itu lalu dikumpulkan dan dibawa keluarganya ke rumah untuk dimakamkan. Sebelum dikebumikan, sebagaimana dirilis situs Syria Aleppo.com, serpihan jasad tersebut sempat disemayamkan di salah satu kamar. Tak lama kemudian, muncul bau harum mis dari kamar tempat di mana serpihan tubuh tadi disimpan. Keluarga Abdullah As-Sani terkejut lalu memberitahu orang-orang yang mengenal sang pejuang yang memiliki julukan Abu Hamzah ini. Puluhan orang lalu beramai-ramai mendatangi rumah itu. Mereka masih mencium bau harum yang berasal dari serpihan-serpihan tubuh yang diletakkan dalam kantong plastik. Bahkan, menurut pihak keluarga, 20 hari setelah wafatnya pria yang tak suka menampakkan amalan-amalannya ini, bau harum itu kembali semerbak memenuhi ruangan yang sama. 9. 2 pekan wafat, darah tetap mengalir. Yasir Ali Ukasyah sengaja pergi ke Gaza dalam rangka bergabung dengan sayap milisi pejuang Hamas Brigade Izzuddin Al-Qassam. Dia meninggalkan Mesir setelah gerbang Rafah, yang menghubungkan Mesir Gaza, terbuka beberapa bulan lalu. Sebelumnya, pemuda yang gemar menghafal Al-Quran ini sempat mengikuti wisuda hufaz para penghafal Al-Quran di Gaza, dan bergabung dengan para mujahidin untuk memperoleh pelatihan militer. Sebelum masuk Gaza, pada pertemuan akhir dengan salah seorang sahabatnya di Rafah, dia minta didoakan agar memperoleh kesyahidan. Untung tak dapat ditolak, malang tak dapat diraih. Di bumi jihad Gaza, dia telah memperoleh apa yang dicita-citakannya. Yasir syahid dalam pertempuran dengan pasukan Israel di kamp pengungsian Jabalia. Karena kondisi medan yang tak memungkinkan, jasad Yasir baru bisa dievakuasi setelah 2 pekan berada di medan pertempuran tersebut. Meski sudah 2 pekan meninggal, para pejuang yang ikut serta melakukan evakuasi menyaksikan darah segar pemuda berumur 21 tahun itu masih mengalir dan fisiknya tidak rusak. Kondisinya mirip seperti orang yang sedang tertidur. Sebelum syahid, para pejuang pernah menawarinya untuk menikah dengan gadis Palestina. Namun Yasir menolak. "Saya meninggalkan keluarga dan tanah air dikarenakan hal yang lebih besar dari itu," jawabnya. 10. Mati 1000, lahir 3000. Kita sering mendengar peribahasa, mati 1 tumbuh 1000. Bagi warga Gaza, ungkapan yang lebih pas adalah, mati 1000, lahir 3000. Dalam invasi tentara Israel ke Gaza sejak tanggal 27 Desember tahun 2008 hingga tanggal 17 Januari tahun 2009, sekitar 22 hari, tercatat 1412 warga Gaza tewas, mayoritas perempuan dan anak-anak. Hamam Nisman, Direktur Dinas Hubungan Sosial pada Kementerian Kesehatan Palestina, mencatat dalam kurun waktu yang sama lahir 3.700 bayi di Gaza.
Isu tentang upaya Israel melakukan genosida memang bukan sekadar isapan jempol. Hampir dalam setiap aksi militernya, khususnya melalui udara, Israel selalu berdalih ingin menghancurkan markas dan rumah para pemimpin Hamas. Faktanya, yang menjadi korban umumnya perempuan dan anak-anak. Hal ini memang telah didesain pemerintah Israel, karena perempuan akan terus melahirkan bayinya. Anak-anak akan tumbuh besar, dan sebagian kelak akan menjadi mujahidin yang memerangi Israel. Dalam agresinya sejak tanggal 8 Juli lalu, warga Palestina yang tewas juga didominasi perempuan dan anak-anak. Dan sama seperti kejadian-kejadian sebelumnya, jumlah korban tewas akan selalu diganti oleh bayi-bayi yang baru lahir, dengan 3 kali lipat lebih banyak daripada jumlah korban tewas. Mereka inilah yang nantinya akan terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Palestina, sembari menunggu vonis akhir dari Allah.